Iya, assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saya nggak pakai koneksinya. headphone, lagi lupa bawa headphone. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silakan Pak Ben memperkenalkan diri dulu. Bapak di mana nih? Lagi di Pasar Baru atau di mana juga? Silakan Pak Ben. Ini teman-teman sudah menunggu, ada 100 teman-teman mendengar acara. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya Benyamin Karnadi dari KBRI Suva di Kepulauan Fiji. Kepulauan Fiji adanya di sebelah timur benua Australia, ya, di antara benua Amerika dan benua Australia, ya, di Samudra Pasifik. Jadi di sebelah timur Indonesia, mereka memiliki kesamaan suku bangsa dengan saudara-saudara kita di Papua, di Nusa Tenggara Timur, di Maluku, ya, dan di Papua Barat tentunya. Ini kita lagi ada di bazar nih, bazarnya namanya Garden City Market Day. Ini ibu-ibu kita lagi, ya, apa nih, menjajakan apa ya, jajanan pasar Indonesia, tapi udah habis nih karena tadi mulainya dari jam 9 pagi di Suva di Fiji. Jadi ini ya ada somai, ya, ada rendang, ada somai, ada bakwan. Ya. Tadi pagi ada lemper, ada bihun biasa kayak di Indonesia aja. Kita coba perkenalkan makanan Indonesia. Ada juga itu tadi ada jus bukan jus, es nanas ya, es nanas ya itu ya. Iya. Ini saya bersama istri saya di sini. Assalamualaikum Bu. Ada juga Mbak Umul di sini. Oh, Mbak Umul, terima kasih. Ibu Aurora, ya, ada Ibu Ika, ya, ada Ibu Pinkan dan anaknya. Ya, inilah sebagian dari masyarakat Indonesia yang ada di Fiji. Ada Bu Aini, ya, ada Bu Ratih juga, ada anak saya perempuan, Syakira. Ada bapak-bapaknya juga nih, semua di sini tadi perempuan semua ya. Nah, ini bapak-bapaknya, ada Pak Samad di sini. Pak Samad ini udah 12 tahun di sini. Masya Allah Pak Samad. Ini dari ada ke komunitas Masjid Pondok Indah Pak Samad. Oh, iya. Coba disapa aja Pak. Apa kabar? Halo Pak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oh, iya. Nah, dari pejuang subuh Masjid Pondok Indah. Pak Samad ini udah 12 tahun di sini Pak. Oh. Ini putranya ya? Oh bukan, siapa? Perkenalkan diri. Nama saya Asep. Udah 4 tahun. Kang Asep udah 4 tahun di sini. Oh, Kang Asep dari mana Kang Asep? Dari Cirebon kalau Pak Samad. Kang Asep dari mana? Dari Majalengka. Oh, luar biasa. Ada Pak Acep juga nih, Pak Acep dari Bogor. Oh. Waalaikumsalam. Acep, gimana kabar? Ada yang ini dari Bogor Pak Acep ya. Tapi sekarang lagi di Fiji di Suva. Ada Pak Mayu. Assalamualaikum. Nah, Pak Mayu. Pak Mayu tinggalnya di Pondok Indah nih. Pak Mayu nih. Oh, di mana Pak? Ngobrol-ngobrol dulu Pak. RW berapa Pak? Ya, ini kan kita cuma membantu Bapak Duta Besar aja gitu kan. Luar biasa. Sudah baik sama kita semua gitu. Terima kasih banyak Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, Ada juga Mas Fajar di sini. Nah, Mas Fajar di staf di KBRI juga. Udah berapa tahun Mas Fajar? 5 tahun. Ya, Mas Fajar 5 tahun di Fiji. Jadi total kira-kira kalau di Suva ini ada 30-an orang lah warga negara Indonesia. Dari berbagai profesi. Ya. Kalau keadaan COVID, ini Bu siapa Ibu? Bisa kedengeran ya suara saya ya? Sangat jelas kedengaran. Ini dalam keadaan COVID aman-aman aja Pak, nggak pada pakai masker? Nah, ini ya kalau soal COVID kalau boleh kami jelaskan, di Fiji ini sudah 60 hari yang lalu sebetulnya tidak ada kasus COVID lagi ya, sudah sembuh semua. Tadinya ada 19 orang. Nah tapi baru 3 hari yang lalu ada lagi muncul. Jadi itulah ya, kita harus benar-benar hati-hati sama virus ini.
Tapi yang 3 hari lalu muncul itu ada sekarang 5 orang. Itu adalah orang-orang Fiji yang kembali dari New Delhi, dari India ya. Mereka kembali setelah mengikuti jamaah tabligh di India. Mereka direpatriasi, dikepulangkan setelah ada 2 bulan di sana tidak bisa pulang. Akhirnya baru pulang minggu lalu. Nah, ketika dicek ya sampai di sini dimasukkan karantina. Untungnya mereka langsung masuk karantina, Pak. Jadi turun dari pesawat, masuk bus, dari bus masuk ke karantina. Nah, di karantina dicek satu-satu, nemu 5 orang yang positif ya, tapi mereka semua ada di dalam karantina, jadi nggak beredar di masyarakat mereka ya. Gitu alhamdulillah. Ya? Jadi itulah situasinya COVID-nya di sini, sehingga di sini relatifly bisa dikata tidak ada yang di luar karantina itu nggak ada yang COVID gitu kira-kira. Jadi alhamdulillah kami semua di sini sehat, warga negara Indonesia juga sehat. Ya, dan hari ini kita lagi di bazar nih, ada bazar. Ya, warga Fiji nih, warga orang-orang sederhana, mereka ya simple, hidupnya tidak ngoyo, hidupnya hidup gaya orang-orang di kepulauan. Ya. Santai gitu ya, banyak muslimnya ada sekitar 4%, tidak banyak sekali, tapi ada 4%. Dan mereka memiliki organisasi yang disebut Fiji Muslim League. Ya. Nggak ada yang pakai masker ya, Pak? Nggak ada yang pakai masker ya? Iya, nggak ada yang pakai masker, Pak. Alhamdulillah, COVID-nya terkendali, Pak, di konten di karantina ya. Ada 5 orang hari ini ya. Per hari ini ada 5 orang yang kembali dari jamaah tabligh tadi yang saya sampaikan. Itu ada teman-teman saya ikut gabung juga tuh, saya lihat ada Ibu Wilsa ya, ada tadi Mbak Umul mau gabung juga tuh. Tapi kalau Bu Wilsa tinggalnya di Pondok Indah tuh kalau nggak salah. Oh gitu. Mungkin Pak Agung, Bu Wilsa mau ngobrol-ngobrol sama kita lagi di mobil ya? Sama ini. Ya, Pak, kebetulan lagi di mobil, ini lagi mau menuju ke Golf Pondok Indah. Oh gitu. Nah, jadi laptopnya saya bawa nih di mobil. Oh, Ibu di Jakarta? Saya di Jakarta, Pak. Oh gitu, siap. Waduh. Salam kenal, Pak. Ikut join ya, Pak ya, izin. Ya, tinggal di mana kalau boleh tahu, Bu? Saya sebenarnya di Dharma Wangsa, Pak. Dharma Wangsa. Okay. Ya. Oh, main golfnya aja di Pondok Indah. Iya, mohon Pak. Maaf, salah saya. Nyuwun sewu, Mama, mohon maaf. Iya, nggak apa-apa, Pak. Silakan. Mungkin dari jamaah ada yang mau bertanya kepada teman-teman yang ada di Fiji tentang segala sesuatunya, silakan. Kalau masjid udah dibuka, Pak? Masjid, nah ini saya insya Allah nih mau jalan ke masjid nih, tapi kita lihat dulu apa udah buka apa belum ya. Saya lagi nyari drivernya. Drivernya yang hilang di bazar. Apa kita ke Mbak Umul dulu? Mbak Umul mana Mbak Umul? Tadi udah live ya? Mbak Umul udah gabung belum nih? Coba. Udah gabung. Udah ya, Mbak Umul, coba Mbak Umul. Mbak Umul mana tadi mau kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman di sana? Mbak Umul pakai nama apa tadi? Dipanggil tuh udah. Silakan Mbak Uhas nih, silakan. Udah saya unmute Mbak Umul. Udah ngobrol apa aja Mbak Umul lah ya. Mbak Umul udah berapa tahun sih? 3 tahun ya? 2 tahun lah, 2 tahun. Ada Bu Febri juga nih, Bu Febri. Bapak ya Allah. Bu Febri kerja di PricewaterhouseCoopers. Gitu, Bu Febri, apa kabar? Iya, ada Bu Febri ya. Jadi Umul, kebetulan warga Indonesia lagi kumpul nih di ya. bazar. Kita pengen wawancara nih sama teman-teman di sana nih, Mbak Umul. Yes, Pak. Mbak Umul udah berapa lama di sana, Mbak Umul? Saya alhamdulillah udah 2 tahun, Pak, di sini. Sudah 2 tahun apa baru 2 tahun? Alhamdulillah 2 tahun loh, Pak. Oke. Ya, biasa Pak, anak muda mencoba untuk pengalaman hal baru. Wah, luar biasa. Bisa ceritakan pengalaman, kehidupan, kegiatan Mbak Umul, kehidupan muslim-muslim di sana, Mbak, kepada nih jamaah-jamaah. Ya, jadi ini salah satu mall yang ada di Sufa, Pak. Ada juga beberapa produk Korea juga, kebanyakan.
karena salah satu populasi yang ada di Fiji memang orang Fiji, yang kedua orang India, yang ketiga Cina, dan ada juga beberapa orang-orang ya Eropa juga ada sih Pak. Banyakan ekspatriat juga. Jadi ya ini suasana yang ada di Fiji sementara ini Pak, di lingkungan bazar kita. Ya. Ya, itu. Kalau Mbak Saya Pinkan coba juga lihat di KBRI ya, Mbak Pinkan ya. Iya, Ibu Pinkan beliau juga sudah di KBRI 2 tahun juga sih kalau tidak salah, Bu Pinkan. Iya. Ini sambil menunggu Pak Dubes nih. Wah, nomornya Dubes, keren. Nah, kita mau jalan nih ya, kita mau jalan Luar keliling biasa. Sufa Ini nih. loh. Wah, terima Lewat laut nggak, Pak? Hah? Lewatin pinggir laut nggak? Ya, insya Allah. Wah, Silakan. Wah, drivernya dari mana nih? Dari Bogor, Wah, dari drivernya dari orang Cipulir. Cipulir. Aduh. Ya, nih Pak Ahmad namanya. Pak Ahmad dari Cipulir ya? Petukangan. Petukangan. Oh, pertukangan Pak Ahmad. Apa kabar Pak Ahmad? Oh, mau jalan-jalan nih diantar Pak Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau Kita kemana tur nih, virtual Pak? nih ya. Mau kemana nih Pak Ben? Kita lewat-lewat ini aja dulu, apa ya? Nanti yang dekat sini mungkin lewat ke arah itu ya, Seawall ya, Seawall. nggak lewatin 8 laut lah. Dia bukan pantai itu. Oh, bukan pantainya. Iya. Ini bukan pantai tapi kayak bay apa ya? Bay itu Semenanjung. apa sebutnya? Pantai. Kayak teluk gitu Pak, teluk gitu ya Pak. Assalamualaikum Pak Dubes. Ya, Pak Edi silakan Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Dubes. Waalaikumsalam. Ya ini mau tanya saja ini. Pulau Fiji sebetulnya dengan Pulau Jawa itu lebih besar mana? Wah, Lebih luas mana Pak? Fiji itu kecil sekali Pak. Kecil ya memang ya. Mungkin Bali ya, Pulau Bali ya. Lebih kecil saya pikir juga dari Bali Pak. Mungkin sebatam ya, Pulau Batam kali. Waduh. Iya. Yang kedua ini, saya mau tanya mengenai temperamen daripada orang-orang Fiji ini. Yang saya ketahui pada waktu saya di Jepang dulu, itu orang Fiji itu sangat temperamental ya, emosional dan sering mabuk-mabukan begitu. Karena di dalam asrama sering bikin onar gitu loh, Pak Dubes. Apakah orang Fiji pada umumnya itu ya? Ini maaf. Ya, ini kan latar belakang budaya mereka ya, hidupnya memang keras, apa istilahnya, survival ya di sini. Karena dulu sebelum Inggris masuk kan mereka ini adalah kanibal Pak, jadi mereka makan manusia. Jadi orang-orang Fiji sebelum Hati-hati, Pak. Inggris belum dijajah Inggris. Hati-hati dimakan. Hati-hati diemut-mut aja, geli kalau diemut-mut aja. Mau lanjut Pak Dubes. Nah, kita lewatin stadionnya nih. Mereka suka main rugby di sini. Oh iya. Mereka senangnya main rugby ya. Jadi itu stadionnya untuk main rugby. Vodafone Arena. Jadi dibangun oleh Vodafone. Vodafone adalah provider komunikasi dari Australia atau dari Eropa maksudnya. Iya. Ya, jadi ya betul, orang-orang Fiji itu agak temperamental dan gemar minum minuman keras ya. Mereka suka kumpul-kumpul kalau pulang kantor gitu ya, mulai jam 7 sampai pagi gitu. Dia punya minuman khas tuh, ada minuman khas di sini yang dibuat dari akar-akaran tumbuhan. Itu namanya kava, ya kava. Di Amerika mulai terkenal, diekspor ke Eropa. Kava itu adalah relaksan ya, minuman yang membuat orang jadi relax. Santai. Nah, iya. Biar rela, Pak. Jadi mereka bisa nggak berhenti tuh kalau minum kava Pak. Jadi Iya. Makanya sering berantem juga tuh mereka tuh. ya ini udah kita mulai lihat laut nih. Nah itu laut nih. Ini B-nya ya. Kita di pinggir laut dia di pantai. Ini kalau yang sini ada pantai Pak, yang sebelah sini lumayan, tapi pantainya pendek. Ini airnya lagi pasang nih, lagi tinggi.
Cuaca di Saya sana gimana, lagi Pak? pasang. Ada musim apa aja, Pak, di sana, Pak? Kalau di sini dari segi pertanian itu sebetulnya yang mereka tanam seperti di Papua, Pak, banyak umbi-umbian. Jadi seperti ubi, ya, terus singkong yang mereka makannya. Kalau buah-buahan banyaknya masuk dari Australia dan New Zealand. Produk utamanya mungkin dari sana apa, Pak? Produk utamanya itu tadi kava, Air, Pak. air. Jadi kava itu yang dari akar dibikin jadi bubuk, kemudian dicampur dengan air, ya, terus bisa diminum. Itu menjadi kayak semacam jamu tapi membuat orang agak mabuk. teler, jadi teler lah. Lebih bagus bajigur tetap ya, Pak. Itu hasil fermentasi Ya. itu. Silakan Pak Edi, mau ada pertanyaan lagi ke Pak Dubes? Sudah cukup, Pak. Cuman agak keras. Memang orang-orang Fiji itu agak apa namanya? Orangnya itu apa ya? Ditakuti lah. Gitu ya. Sama kita. Ya memang badannya besar-besar, Pak, tinggi besar. Mereka Iya, makanya hitam, juara dunia, tinggi besar, juara iya. dunia rugby. Oh. Juara dunia rugby mereka, Pak. Iya, iya. Iya. Ini ada Ibu Ice, ada Rasen mau bertanya, Bu Ice, silakan Bu. Mau nanya berapa penduduknya Pak di sana? Jumlah Penduduknya nggak banyak, Ibu, cuma 900.000 orang. Pulau kecil. Oke. 900.000 orang. Ya. Ada 300-an pulau, ada 2 pulau yang besar, Pulau Vanuatu dan Viti Levu. Ya. Yang di utara itu Vanuatu, banyaknya keturunan India, Pak, Bu. Ya, keturunan India, Sri Lanka, Bangladesh itu ketika penjajahan Inggris, mereka dibawa ke sini untuk bekerja di perkebunan tebu. Ya, jadi sejarahnya mirip dengan kita. Kalau kita Belanda, mereka dengan Inggris dulu. Oke. Sebelum Inggris masuk, mereka itu tadi saya cerita kanibal, mereka ya masih makan orang. Ya. Waktu itu ada misionaris, ada pendeta yang datang ke sini, maksudnya mengajarkan agama, malah dimakan, Ibu. Iya, direbut, dimakan. Jadi di museum nanti kita lewat museum ya. Museum itu ada peninggalan sepatu dia, bekas sepatu, celananya dia, celananya misionaris itu yang akhirnya tidak selamat hidupnya di sini, gitu, kira-kira. Pak. Kalau mata Iya. pencaharian itu apa? Mereka umumnya mata pencahariannya? Oh, pariwisata, Bu. Jadi wisata bahari. Wisata bahari, Bu. Jadi pariwisatanya memberi pemasukan kepada GDP-nya sekitar 40%. Jadi sekarang dengan COVID ini mereka sangat menderita, Bu. Sangat GDP-nya minus, sehingga sekarang disuntik oleh Indonesia termasuk yang membantu, memberi bantuan 1,8 juta US dollar ya, kita bantu juga dari Australia, New Zealand ya, kemarin juga kita bawa dengan Hercules TNI AU, kita kirim makanan ke sini, bahan makanan ya, kita bantu di sini. Oh, nggak boleh tuh. Ya. Bisa didengar ya? Gimana pencetnya? Ini ada pertanyaan juga di chatting room, Pak Dubes. Bagaimana? Kayak di situ Bondo nih Pak Fadian. Ya, situ Bondo. Kayak di situ Bondo di pantainya. Pada baik ya. Kayak di kampung sini, Pak, Bu, tapi udara bagus, bersih, Ya. udara bersih, polusi rendah. Tidak ada motor, Bu. Tadi kan Bapak Ibu nggak lihat motor, orang naik motor. Oh, nggak ada motor. Oh iya, betul nggak ada motor ya. Nggak ada. Jadi polusinya cukup rendah, ya. Kendaraan umum juga tidak masuk di jalan-jalan kecil. Oh, sih. Ini ada pertanyaan nih dari chatroom nih, bagaimana Islam masuk dan berkembang dan di Fiji dan bagaimana pendidikan di sana. Jadi pengen tahu sejarah Islam masuk sana, Pak Ben. Baik, jadi sekitar tahun 1890-an tuh, 1890 ketika Inggris membawa pekerja-pekerja dari India, dari Asia Selatan ya, India, Pakistan. Waktu itu India dan Pakistan masih nyatu kan, masih bersatu mereka. Itu sebagian yang dibawa ke sini ada yang beragama Hindu, sebagian sekitar 30 orang atau
34 orang itu beragama Islam waktu itu ya, dari semua sekitar 140-an yang dibawa ke sini, 140 orang awalnya. Nah, itu 30-an orang itu beragama Islam. Akhirnya berkembang Islamnya sekarang menjadi sekitar 4% lah dari penduduk di Fiji ini ya. Tapi utamanya keturunan dari India, Pakistan. Baik. Ini Mereka acara luar. banyak tinggalnya di utara, Pak, di pulau yang satunya, di pulau yang di utara. Kalau ada pertanyaan, ada masjid ada berapa banyak masjid di sana, Pak Dubes? Masjidnya, nah kalau masjid lumayan. Jadi gini, ketika mereka dimasuk ke sini, akhirnya mereka menjelang Inggrisnya memberi kemerdekaan, ini keturunan Muslimnya ini membeli banyak tanah di sini. Nah, tanah-tanah itu ternyata sebelum diambil kembali oleh penduduk asli, ya, dibangun masjid. Jadi sekarang banyak masjidnya cukup bertebaran. Di Suva ini mungkin ada 5 masjid. Kalau sepanjang kita ke utara, jalan ke barat atau ke utara, itu di kiri kanan jalan tuh lumayan banyak nih. Jadi di pulau ini aja bisa jadi ada sekitar 15 masjid tuh. Jadi untuk penduduk yang 900.000 dan hanya muslimnya 3% cukup banyak itu. Jadi kita lewat istana nih, istana. Wah, istana. Ini luar biasa nih acara, tour leadernya adalah seorang dubes, Pak. Luar biasa, Pak. Nanti. Nah, itu di atas bukit sana ada istana tuh, Pak. Oh, istana. Istana itu apa, tempat presiden berarti? Ya, betul. Presidennya tinggal di sana, Pak. Kompleks istana nih, Pak. Saya meneruskan ini ada pertanyaan-pertanyaan di chat nih. Rumah makan Padang ada nggak di sana, Pak Dubes, dari Pak Yasri Umar nih? Belum ada rumah makan Padang. Nah, itu penjaga istana. Tuh. Ada penjaga istananya tuh, Pak. Iya. Sederhana nanti, Pak. Belum ada. Kalau rumah restoran Padang nggak ada. Yang ada di rumah kami, kita suka masak rendang, masak ayam bakar. Buat warga Indonesia aja di sini. Mau buka cabang, Pak. Oh, buka cabang, monggo. Nah, ini depan kita hotel yang kemarin Prince Harry dan Meghan Markle nginep di sini, yang putra mahkota ya dari Inggris ya. Iya. Okay. Ini hotel peninggalan Inggris ketika Ratu Elizabeth pertama membangun, ini dibangun oleh kolonial Inggris, dan kemarin Ratu Elizabeth kedua maupun putranya kemarin ketika kunjung ke Fiji ini nginep di sini. Nah, di seberangnya Peluang bisnis apa di sana? Seberangnya kantor Perdana Menteri, Parlemen dan kantor Perdana Menteri. Di sana ada universitas nggak, Pak Dubes? Ada pertanyaan juga nih. Universitasnya yang disebut University of the South Pacific. Ya, itu rankingnya kemarin yang lebih tinggi. Ranking global, University of the South Pacific namanya. Terus ada pertanyaan juga, kepala negaranya siapa dan ekonominya bagus apa enggak nih dari SIL dijawab. Ekonominya GDP-nya sekitar 5.000-an US dollar, mirip-mirip Indonesia sih gitu ya. Pak Dubes, sekarang Pak Dubes. Siap. Silakan, ada yang mau bertanya, langsung. Pak Dubes, mohon izin tanya, peluang bisnis di Fiji itu apa aja, Pak Dubes? Terima kasih dari Yani. Peluang bisnis di sini, produk-produk Indonesia lumayan sudah masuk. Jadi kalau dari segi angkanya, kita ekspor ke sini sekitar 22 juta US dollar, sedangkan Fiji hanya mengekspor ke kita sekitar 600.000 US dollar. Jadi sudah jomplang sekali, kita sudah surplus lebih dari 90%. Ini gedung KBRI kita nih yang merah nih. Wah, KBRI. Saya kenal dengan dubesnya tuh, nanti saya kenalkan kalau Bapak mau kenal. Iya,
Iya, jadi gitu ya, produk-produk utama tentu dari Indonesia, produk makanan masuk semua ya, istilahnya Indofood ya, dari Indofood. Oke. Kemudian dari biskuit-biskuit ada masuk, di sini juga masuk ke kendaraan bermotor yang buatan Indonesia, yang terutama dari Indomobil ya, dari Mazda tuh, Mazda yang buatan Indonesia. Kemudian kita juga kemarin ekspor ke sini bis Pak, bis pariwisata dari Laksana, dari karoseri Laksana ya. Karoseri Laksana. Karoseri Laksana. Ada 200 unit kita ekspor ke sini. Dari tadi nggak? Lumayan banyak. Nah itu aja udah menggoyang ekonomi di sini. Jadi kemarin kami ketika kita lagi tinggi-tingginya ekspor bis Laksana itu, kami ditegur juga oleh Kementerian Ekonomi di sini, dikatakan coba direm dulu itu ekspornya gitu, karena kita harus menjaga juga pengusaha lokal. Di sini ada karoseri kecil-kecilan apa gitu, orang-orang keturunan India ya, dia bikin kendaraan umumnya di modif-modif gitu. Nah, bahan bangunan juga yang dari Indonesia direm dulu katanya. Ini dari tadi nggak kelihatan ada polisi Pak Dubes ya? Keamanannya gimana? Ini ada pertanyaan apa di polisinya dipersenjatai? Polisinya nggak berkeliaran di sini Pak. Polisinya di sini hanya kalau diperlukan datang nih ya. Nah ini masjidnya nih, salah satu masjid Turak namanya, Masjid Turak. Yang ini kalau Jumatan di sini wakil perdana menterinya di sini Jumatannya. Wakil Perdana Menteri Fiji. Iya, wakil perdana menteri Fiji Muslim. Pak. Namanya Ayas Kayum. Dia asli Fiji atau dari turunan India? Turunan India Pakistan Pak, turunan Pakistan. Ya. Jadi tapi sudah pemerintahnya di sini Pak campur Bapak, istilahnya yang penduduk asli bersama dengan pendatang membangun bersama negerinya. Ini ada pertanyaan juga tentang budaya nih. Budaya apa yang paling menonjol? Apa ada tarian atau musik lagu rakyat seperti Hawaii ya suasananya sana ya? Iya betul. Jadi kalau tarian dan budayanya biasa mirip-mirip itu yang pakai rumbai-rumbai gitu, pakaiannya itu. Juga ada tari yang menari di atas api itu, dia berjalan di atas api. Seperti Hawaii ya. Juga di sini juga cukup terkenal itu kalau suka diving Pak, kalau diving ya, ada diving bersama ikan hiu itu, shark diving. Terus melihat lumba-lumba ya, dolphin viewing ya, dolphin viewing atau whale viewing ya, ikan paus. Itu dengan adanya COVID itu bagaimana Pak ini pariwisata di sana? Terganggu? Ya, sangat terpukul Pak. Sangat terpukul pariwisatanya. Pemasukan 40% GDP ya, jadi hotel-hotelnya hanya beberapa yang masih buka, itu pun hanya untuk keperluan kalau ada acara pemerintahan dan sebagainya. Untuk pariwisata sebetulnya kalau datangnya dengan kapal Pak, pakai yacht kapal gitu, yacht gitu ya, pakai kapal pesiar. Tapi pesiar yang kecil ya, bukan yang besar. Kalau yang besar udah dilarang. Kalau pesiar kecil yang istilahnya satu keluarga itu masih dibuka. Dan mereka menganggap bahwa perjalanan dari Australia atau dari New Zealand ke sini dengan kapal seperti itu sudah karantina tersendiri di atas kapal mereka sendiri. Jadi kalau mereka tidak sakit di atas kapal, berarti sampai ke Fiji mereka juga tidak membawa virus. Oke. Ini baru ada Satpol PP lewat atau bagaimana Pak, yang nggak ada PKL di pinggir jalan itu, warung-warung bersih? ini Pak, ini toko-tokonya kayak di Pasar Baru modelnya. Kayak di Indonesia zaman dulu, ini ada mall, di depan ada mall. Ini hari Minggu sudah buka ya itu ya? Hari Minggu hanya beberapa yang buka, Pak, karena di sini Nasrani mayoritas, jadi hari Minggu tutup. Ini mall yang ini buka, yang sebelah kanan saya bukan. Ya. Nah, ini juga ada beberapa mall. Ada gedung tinggi tuh Pak Fadian. Ya, jalan-jalan. Belum. Ini proyeknya Pak Sujono tuh belum jadi Pak Jono. Itu ada gedung tuh. Punya siapa itu Pak Dubes?
Ya ini lagi dibangun Pak. Jadi seperti halnya di Indonesia di tanah air, Tiongkok ya Republik Rakyat Tiongkok ya sangat agresif juga di sini untuk masuk. Oh gitu sebenarnya. Iya, jadi memang sudah Kelihatan mal itu ya. kenikah. Office tower Ini ya. dibangun oleh Office Tiongkok. tower nih. Ya office dan mall dan office. Oh, ya. Ini setara dengan Bogor nih kelihatannya tuh kalau gedungnya tadi. Iya betul Pak. Saya kebetulan orang Bogor. Iya sih. Bahan konstruksi juga banyak diekspor sana Pak ya? Bahan konstruksi. Terminalnya Pak. Iya. Jadi ini sepi lah di daerah kota nih kalau hari Minggu kebanyakan tutup. Ya, ini bus umumnya seperti ini Pak, nggak pakai jendela gitu, santai. Iya. Ada Kalau pertanyaan curah lagi hujannya ya? gimana Pak Dubes? Curah hujan di sana? Kalau hujan di Sufa, di kota Sufa memang lebih sering hujan. Persis Bogor ya. Jadi kalau siang jam 2, jam 3 tuh pasti ada hujan tuh. Kalau di kota yang di sebelah barat, yang kota itu lebih kota wisata, kota Nadi namanya. Kota Nadi di mana resort ada di sana. Resort seperti Hilton, Radisson, ada Marriott dan sebagainya ya, brand-brand internasional di kota satunya tuh di Nadi 3 jam dari sini kayak Jakarta Bandung lah. Ya itu lebih lebih ramai lah istilahnya kotanya gitu untuk wisata ya. Berjalan ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana produk hasil lautnya, perikanannya? Apakah tidak ada usaha untuk mengembangkan tanaman lain selain ubi-ubian atau mengembangkan produk lain pasca panen dari Sasha? Ya, kalau perikanannya mereka menjual lisensi untuk ngambil ikan Pak. Jadi lisensi untuk kita kalau kapal-kapal asing mau ambil ikan tuh diperbolehkan, namun harus membayar ada fee-nya lah gitu ya. Nah mereka juga ada sebagian yang diambil ikannya dijual di Fiji, tapi kebanyakan ya dibawa ke Taiwan, dibawa ke Jepang. Tuna-tunanya di sini luar biasa, tuna-tuna yang yellowfin itu yang mahal itu Pak. Iya. Ini Bahasanya pelabuhan apa? utama nih. Ini pelabuhan utama kita nih. Oh bisa. Ada pertanyaan lagi, bahasa apa di sana Pak? Ini pasar nih sebelah kanan nih pasar. Cuma lagi tutup sih, hari Minggu tutup. Oh, hari Minggu tutup. Pasar buah, pasar sayur ya sebelah kanan saya tuh. Ya. Kalau bahasa di sini bahasa asli orang Fiji, ada bahasa Fiji. Namun kebetulan ada beberapa kata yang sama tuh dengan seperti angka 5 gitu mereka sebutnya 5 juga. Telinga gitu mereka sebut telinga juga. Oh sama. Ini kalau ada lihat beberapa. pantainya Pak Dubes kayak di Biak ya, mirip Biak nih pantainya ya. Karena gerak dari puluhan. Iya, kayak di Jayapura juga ya, kayak Jayapura Biak ya. Ya, ini mirip-mirip kayak di Biak, di ini Sorong nih kayak gini-gini modelnya. Ini dari perusahaan minyak nih. Oh di sini total ya karena Prancis kan juga punya jajahan di sini wilayah Bora Bora, wilayah Numea negara New Caledonia tuh. Terminal. Nah, ini terminal nih sebelah kanan terminal bis. Itu bis-bisnya dari Laksana juga ke sebagian mungkin ya? Iya betul Pak. Ini kayak Lorena itu. Lorena. Ini ada Pak Haryo nanya nih, beliau dari Bonn juga pernah lulusan Bonn ya. Sudah berapa lama perwakilan kita di Fiji dan alasannya kenapa buka kedutaan di sana? Dari Pak Haryo deh. Ya, KBRI kita dari tahun 2002 di Fiji. Alasan utama tentu karena kita harus memunculkan identitas Pasifik kita, Pak, Bu. Jadi Nusantara ya, yang disebut Nusantara kan Nusa di antara dua samudra, tuh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oke. Indonesia dari yang bagian Merauke, NTT, Maluku itu lebih dekat ke Pasifik. Jadi identitas ganda kita bukan hanya orang Melayu, kita ada percampuran dari Melanesia, dari Polinesia, Mikronesia yang ada di sini orang-orang
suku bangsa itu adanya di Pasifik sini. Jadi itulah pertimbangannya sehingga Indonesia harus memunculkan identitas Pasifik kita. Kita bukan hanya identitas bangsa Melayu atau bangsa Semenanjung Malaka itu ya. Tapi kita pun memiliki identitas Pasifik kita. Ya, jadi itulah alasan utama dan kita ingin memiliki sebanyak mungkin sahabat ya di Pasifik ini untuk juga menjalin hubungan budaya, hubungan kerjasama di bidang pendidikan, berbagi pengalaman, ya, kerjasama pembangunan dan sebagainya. Mungkin dari teman-teman yang masih live di sini ada yang mau tanya, bisa resen langsung tanya. Ibu Ice masih ada pertanyaan. Ini udah kelamaan saya nih ngomong terus dari tadi. Ini kayak laporan ke Menlu nih. Dari Pak Abdul, dari Melbourne. Ini kayak waktu fit and proper test di DPR sama nih. Pak Abdul mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Abdul? Pak Abdul nih tetangga dari Australia. Silakan Pak. Baik, saya lihat menarik sekali kotanya ya, dan bersih, nggak ada motor. Nah, ini jadi penasaran juga, pengen ke sana ini. Terus kalau jumlah orang kita di sana banyak nggak Pak? Ya, kalau WNI kita kalau hari-hari ya sekitar 30-an orang Pak di Kota Suva ini. Tapi kalau lagi ada kapal-kapal bersandar, kapal ikan terutama dan kapal cruise, nah itu bisa melonjak dia sampai 400-500 orang karena krunya banyak dari ABK-ABK-nya adalah banyak saudara-saudara kita, pejuang devisa kita ya, pejuang devisa kita yang itu kadang ya betul kita harus temui ketika mereka lagi bersandar kapalnya, kita temui, kita kita hadirkan negara ya bagi mereka gitu. Jadi bahwa di sini ada perwakilan Republik Indonesia. Luar biasa. Bukan main dubes. Ini daerahnya juga bersih sekali kelihatannya Pak. Itu apa memang kebiasaan masyarakatnya atau seperti di Australia? Di Australia buang sampah dendanya banyak gitu. Makanya orang nggak berani buang sampah. Nah ini surprisingly tidak begitu Pak. Surprisingly memang karena manusianya disiplinnya bagus nih Pak di sini. Didikan Inggrisnya berhasil di sini. Jadi memang mereka nggak buang sampah sembarangan. Itu memang salah satu yang kami sangat catat dan ketika kunjungan DPR RI pernah kunjung ke sini, kami lapor seperti itu bahwa orang-orang Fiji ini ternyata memiliki latar belakang pendidikannya dari Inggris itu bagus sekali, disiplin tinggi. Banyak mereka jadi tentara reserve-nya Inggris. Ini menjadi tentara cadangannya Inggris orang-orang ini. Iya betul, luar biasa ya. Mudah-mudahan ini inspirasi buat kita di Indonesia ini. Makasih Mas Fadian, makasih Pak Ben. Terima kasih sama-sama. Kami tunggu Pak mampir kalau dari Sydney kalau udah buka nih kalau ini bandara Insya Allah kami baik Pak. Insya Allah kebetulan dapat lockdown kedua nih di Melbourne dan disuruh di rumah lagi. Betul. Di sini tadi udah nggak ada, di sini udah hampir 100 hari nggak ada. Alhamdulillah. Kemarin karena ada repatriasi orang Fiji dari India, jadi muncul lagi. Oh gitu, baik. Iya, kemarin ada repatriasi sekitar 130-an orang dari jamaah tabligh yang berkunjung ke India, orang Fiji. Dikembalikan ke Fiji, pakai Garuda bawanya tuh, Garuda mampir di Batam, ganti kru di Batam, ada yang meninggal satu di Batam kan, gitu. ada penumpangnya satu meninggal di Batam, tapi katanya dicek di Batam negatif, bukan COVID meninggalnya urusan lain gitu. Nah, akhirnya lanjut pesawat Garuda lanjut dengan kru baru lanjut ke sini, setelah menurunkan langsung masuk karantina penumpangnya. Nah, di dalam karantina itu ditemukan ketika dites, swab test, ada 5 orang yang terkena. Jadi sekarang Fiji ada lagi kasus COVID-nya. Padahal sudah 60 hari lebih nggak ada. Oh iya, sudah sembuh. Tadinya ada 18 orang terus sembuh. Iya, satu lagi yang menarik Pak, ini IMB ketat ya di sana Pak. Sepertinya tidak ada perumahan-perumahan liar kayaknya.
Iya betul. Jadi di sini itu kepemilikan tanah, utamanya tanah adat ya. Tanah adat itu sangat. Ini ada masjid lagi. Mohon maaf nih, saya mau kasih lihat. Bagus ya. Jadi memang kepemilikan tanah itu di sini aturannya ketat, Pak. Untuk orang asing juga tidak semudah itu memiliki tanah, ya kecuali mendapatkan izin dari masyarakat adatnya di sini. Baik. Terima kasih Pak Ben. Terima kasih, Pak. Iya. Ini kayak di DPR MPR juga nih. Masih ada pertanyaan nih, kalau kita mampir ke Fiji boleh nggak nginep di Wisma, itu Pak Haryo tuh. Siap, Pak. Kalau lagi kosong, monggo. Kalau udah mulai dibuka. Ini juga ada dari kadang ya delegasi dari pemerintahan kita, dari kementerian-kementerian terkait, dari DPR, dari lembaga-lembaga juga mulai berkunjung ke sini gitu, mulai datang ke Pasifik. Kapan waktu terbaik berkunjung ke Fiji, Pak? Musimnya, enaknya, tepatan dengan event-event menarik, juga ada pertanyaan. Nah ini sekarang lagi musim, karena di Australia, New Zealand lagi winter. Nah di sini agak sejuk di udaranya nih, agak sejuk-sejuk, tapi ada matahari. Jadi paling pas ini bulan-bulan Juni sampai awal September lah gitu. Juni awal September. Terus ada yang tanya juga berapa harga bensin per liter kalau dihitung dalam rupiah nih, mau jualan bensin. 12. Oh, 12.000 rupiah. 12.000. Wah, ini. Per liter, iya. Apa ya? Untuk yang itu jenis yang Satu jenis. Oh, satu jenis di sini ya, unleaded semua di sini. Saya jarang beli, jarang ikut ke pom bensin. Bensin Jadi di sini hanya satu jenis bensinnya yang unleaded, harganya 1 liter 12.000 rupiah. Tanpa timbal, ya. Itu pemandangan di depan. Ini juga ada pertanyaan, itu di sana tidak ada motor ya, jadi gimana mobilitasnya di sana, bagaimana itu karena nggak ada motor ya? Ya ini Pak tuh, ini ada keluarga sebelah kiri jalan kaki. Mereka senang jalan kaki Pak, jalan kaki ya. Jadi tidak naik turun mobil ya. Jadi mereka sangat mobilnya dibawa oleh tubuhnya sendiri berjalan. Tapi kalau kendaraan ini kampus USP nih sebelah kanan. Luas ini. Jadi kalau orang mobile pakai apa? Kalau harus punya mobil gitu, motor nggak ada atau ada angkot? Iya, mereka tadi saya katakan kebanyakan senang jalan kaki Pak, jalan kaki. Ya, mobil memang kendaraan utama. Kalau yang sudah ekonominya cukup mapan ya, dia beli mobil memang gitu. Tapi itu pun nggak terlalu, istilahnya nggak satu keluarga 4 mobil gitu. Itu di depan mobil satu keluarga satu mobil. Itu Toyota Vios. Ini Yaris nih. Oh, Yaris. Kalau tulisannya Yaris, cuma modelnya benar model Vios. Boleh nih, ada yang ini mau mobil-mobil Inggris. Nah, ini mobil Inggris nih, apa Land Rover ya? Oh, Land Rover ya. Iya. Ada yang mau tanya di chat room ini, silakan selain di chat. Oke. Mau ke daerah yang perumahan asli sini kan. Saya tanya Mbak Umul. Ada pinggir jalan. Ada dia udah Mbak Umul. Mbak Umul ada di mana Mbak Umul? Ini kita mengarah balik ke tempat bazar nih. Oke. Perkampungan sini. Kalau nggak, kalau mau lihat ada juga rumah-rumah perkampungan orang sini lah gitu ya. Kalau mau lihat kita lewatin. Boleh. Oh, terima kasih nih. Kalau ada yang bertanya, silakan melambaikan tangan atau raise hand, bisa langsung komunikasi langsung dengan Pak Dubes selain di chat room. Assalamualaikum Pak Dubes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Satria sambil jalan, mohon maaf ya. Iya, monggo Pak. Itu setir di kiri ya? Setir di kanan Pak, di sini karena ikut Inggris Pak. Oh oke, di kanan, oke. Makasih Pak, saya menikmati saja nih Pak Fadian dan kawan-kawan. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung ke Panahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panahan, silakan Pak. Waalaikumsalam. Wisaksono ya, mau Rasen mau bertanya Pak, silakan Pak, sudah di-unmute Pak. Itu ada satu lagi masjid lagi. Jadi ini aja udah 3 masjid kita lewat. Banyak juga ya. Ada ini.
Pak Wicaksono mau bertanya. Assalamualaikum, Pak. Silakan Pak Wicaksono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wicaksono dari Ciputat. Tadi kan Pak Dubes tadi bilang kurang lebih ada 30 warga negara Indonesia yang ada di Suva, Fiji. Oke? Iya, di ibu kota Suva, betul. Oke, lalu kemudian mereka rata-rata kerjanya apa, Pak? Apa semua kerja di KBRI atau di kedutaan atau bagaimana? Gitu. Dan mereka juga tinggalnya di mana, Pak? Itu yang pertama. Kemudian bahasa pergaulan atau bahasa komunikasinya apa? Inggris atau bahasa khusus dari Fiji atau bagaimana? Sementara itu dulu yang saya tanyakan. Terima kasih, Pak. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Jadi yang pertama, warga kita memang sehari-hari ada 30-an orang WNI kita di kota Suva khususnya. Sebagian besar memang anggota keluarga dari kedutaan. Ya. Di kedutaan kita ada sekitar 8-9 orang yang dari Indonesia, ya, dan ada beberapa yang memang dengan keluarganya gitu. Tapi ada beberapa warga kita juga yang bekerja di perusahaan di Total, ya, terus ada yang kerja di Caterpillar di sini, ada juga di PricewaterhouseCoopers, ada yang kerja di UNICEF, ya. Di sini ada perwakilan badan-badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa di sini lumayan lengkap, dari yang untuk human rights ada, untuk lingkungan hidup ada, ya, untuk kesejahteraan anak ada, ya, itu ada beberapa orang Indonesia kerja di sana. Ada juga yang kerja sebagai dokter di International Federation of Red Cross, ya, di Federasi Palang Merah Indonesia, Palang Merah Internasional. Nah, ini rumah-rumah orang Fiji kayak gini nih, Pak. Iya. Ya, kebanyakan rumah-rumah dari kayu gitu, Pak. Ya. Nah, kalau soal bahasa sehari-harinya, bahasa pekerjaan, bahasa di sekolah, pengajaran di SD, SMP, SMA, universitas itu bahasa Inggris. Ya, jadi bahasa Inggris, ya, buku-bukunya juga bahasa Inggris. Jadi di sini anak-anak kecil yang suka, misalnya dia ada jualan kue atau jualan apa, itu berbahasa Inggris gitu. Jadi mereka jajakan kuenya dalam bahasa Inggris. Jadi, itu sama sekali saya tidak melihat ada sepeda juga ya. Boleh nggak sepeda? Nggak. Saya bikers. Sepeda boleh, Pak. Sepeda boleh, tapi memang betul jarang orang sini naik sepeda. Mereka jalan kaki itu banyak. Atau naik mobil sekalian gitu. Gitu ya. Nanti ke sana bawa sepeda deh. Iya, sepeda memang agak jarang. Ada toko sepeda, tapi nggak tahu juga kenapa orang sini jarang beli sepeda. Iya. Harga mobil mahal, Pak, kayak orang di... suka jalan seperti ini. Apakah harga mobil mahal? Enggak. Harga mobil sebetulnya relatif hampir sama kayak di Indonesia sih. Lumayan berarti ya, lumayan mahal. Harga dengan pajak ya. Ya. Kalau tanpa pajak ya tentu lebih murah. Kalau kedutaan kita belinya nggak pakai pajak sih. Iya betul, kalau itu bisa free ya. Terus mata uangnya apa, Pak, di sana, Pak, ya? Fiji dolar Fiji, Pak. Oh, sudah di dolar berapa? Bapak ini nilai tukarnya dengan Indonesia, dengan rupiah? $1 Fiji sekitar Rp7.000, Pak. Jadi $1 Fiji sama dengan $2 US sama dengan $1 Fiji. $2 US, $1 Fiji, $1 Fiji sekitar Rp7.000. Oh, jadi rupiah tetap masih peringkat loh, Pak, ya? Peringkat di bawah maksudnya. Iya, Pak, betul. Ada batasan usia nggak, Pak, untuk orang berkarya di sana, Pak? Atau misalnya kerja, misalnya harus batasan 50, harus pensiun atau apa gitu, Pak? Di sini usia pensiunnya 56 tahun, Pak. Oh, kayak Indonesia zaman baheula berarti ya? Zaman baheula kan 56, iya, ayeuna mah 58 gitu kan? Iya, 56 tahun gitu. Umumnya di sini profesinya kalau orang yang asli yang bukan keturunan India, itu mereka tentara, Pak, masuk tentara di sini. Ya, terus mereka biasanya ikut dalam misi-misi perdamaian PBB, mereka ikut sebagai tentara perdamaian di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
juga nggak lihat nih rumah-rumah orang jualan kayak warung gitu. Kalau kita kan warung-warung banyak tuh ya. Di sini kayak nggak ada ya, kecuali toko langsung gitu loh. Pemandangan. Iya, ada ya 1-2 ada sih Pak rumah yang dia juga buka toko di depannya gitu. Tapi memang tidak sebanyak di kita karena memang penduduk hanya 900.000 jiwa dan lumayan disebar di 2 pulau besar ini. Jadi kelihatan nggak terlalu banyak orang Pak. Jadi tapi menyenangkan kalau saya agak senang juga di sini agak Misalnya ya istilahnya. dagang kelontong, dagang gas kayak, dagang aqua galon kayak atau apa gitu ya. Memang kelihatannya ekonominya juga lebih bagus gitu loh barangkali karena orangnya nggak banyak kali ya. Satu lagi Pak, seasonnya gimana Pak? Iklimnya ada berapa musim? Cuma 2 musim Pak di sini, musim hujan dan musim panas. Oh, bersama sama kita ya. Iya, cuma bedanya kita suka di sini di Fiji suka ada Pak, dingin. angin topan Pak. Angin topannya sering lewat di sini. Kecipratan dingin dari Australia barangkali ya? Iya, kalau bulan-bulan ini kan di Australia dan New Zealand lagi winter, kita kecipratan betul apa angin sejuknya, angin dinginnya. Tapi di bulan-bulan Februari, Januari, Februari itu suka sampai Maret tuh suka angin topan, Pak, angin typhoon itu yang melintas di Samudra Pasifik itu sering mengenai Kepulauan Fiji ini, Pak. Jadi mereka juga kena topan Harold namanya, topan Harold, dan itu mengakibatkan kerusakan cukup parah. Dan Indonesia di situ datang membantu, TNI AU kita membawa bantuan tenda, selimut, ya, bahan makanan, datang dengan Hercules. Terbang dari Indonesia 10,5 jam ya, 10,5 jam. Cuma karena dengan Hercules harus mampir-mampir ya. Jadi dia Jakarta. Jauh juga ya, 10 jam lama juga ya. Makassar, Jayapura ke Port Moresby, ke Numea, di New Caledonia, baru masuk di Nadi, di Fiji. Baik, Pak Dubes, terima kasih banyak atas pencerahannya. Selamat buat panitia juga semua, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kembali ke bazar nih ya Pak Fadian. Oh, udah sampai, udah 1 jam nih muter sama Pak Dubes. Apalagi yang mau nanya, ini ada Pak Ahmad Effendi. Pak Ahmad Effendi dengan putra-putranya nih, kalau mau nanya langsung, anak-anaknya. Silakan, saya unmute sekarang. Tinggal di mana nih Pak? Pak Effendi, mau ada pertanyaan dengan anak-anaknya, siapa nih namanya nih si kecil? Kalau ini Pak, komposisi penduduk pendatang dengan orang asli, komposisinya bagaimana? Apakah lebih banyak orang asli atau migrasi yang dulu seperti diceritakan ada dari Bangladesh, ada dari India, dan lain sebagainya itu? Kalau masih lebih banyak penduduk asli, Pak. Jadi pendatang tuh akhir-akhir ini banyak orang Tiongkok memang ya. Jadi fenomena Tiongkok ini sepertinya agak mendunia juga. Maksudnya orang-orang Tiongkok. Nah, ini tapi umumnya kalau ekspatriatnya ya dari Australia dan New Zealand, mereka bekerja sebagai kontraktor atau sebagai tenaga-tenaga ahli ya untuk masalah pendidikan, masalah kesehatan. Ya hal-hal seperti itulah ya, pembangunan ya. Tapi dominasinya kalau saya lihat di hari-hari sih orang aslinya masih lebih banyak Pak. Dan tentu campur dengan yang dibawa oleh Inggris itu ya, yang keturunan Indo-Fijian, disebutnya Indo-Fijian, mereka keturunan India dan Pakistan itu. Yang sudah lama tapi turun-temurun tinggal di situ. Iya, kita sampailah di bazar nih. Lihat ya, ada foto ketika bantuan ada ada badai itu yang pernah Pak Dubes ceritakan ya. Jalan. Bantuan ya dari Indonesia dengan pesawat Hercules itu pilot-pilot dan krunya anak-anak muda semua itu. Wow. Ya milenial, pilot-pilot milenial tuh ya, jadi hebat-hebat tuh. Gatot kaca muda kita. Luar biasa. Ya, ini tahun kita berapa udah balik lagi nih di bazar. Udah habis.
Udah mau tutup kayaknya. Oke. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, silakan Bu, ceritakan pengalaman yang menambah informasi kita yang baru nih tentang Fiji, tentang Muslim di sana atau masyarakat di sana, Bu. Iya, tadi udah dijelaskan katanya Muslimnya cuma 4% di sini. Masyarakatnya Fiji nih ini kok sangat bersahabat. Ya. Sangat bersahabat. Ya, alhamdulillah kebetulan Ibu berhijab. Kalau di sana melihat orang yang berhijab gimana, Bu? Nah itu awalnya juga saya pikir kan saya berhijab, saya pikir ini pasti saya kesini akan dilihat aneh gitu ya. Tapi ternyata setelah di sini banyak juga yang berhijab. Nah, itu Muslim Indonesia, Muslim yang asli negara sana? Muslim yang dari Fiji kebanyakan. Kalau Muslim Fiji kebanyakan rata-rata yang perempuan semuanya berhijab. Oh gitu. Jadi kalau saya pakai hijab sana diliatin orang nggak ya? Alhamdulillah. Jadi pas saya kesini saya juga pikir nanti saya bisa menarik perhatian orang gitu kan kali dengan penampilan saya. Tetapi alhamdulillah Muslim di sini yang muslimah ya di sini rata-rata berhijab. Yang orang Fiji aslinya ya, yang Muslim Fiji aslinya rata-rata berhijab. Kayak di Basar ini juga banyak yang Muslim ini yang jualan yang ikutan Basar ini. Oh, boleh. Ini acara Basar apa nih ceritanya nih? Ini Basar sebulan sekali, namanya Garden City. Karena memang ini nama tempatnya Garden City, mereka ngadain Basar rata-rata makanan atau barang-barang kerajinan Fiji. Tapi yang paling banyak sih makanan ya. Dan Indonesia. Kalau makanan favoritnya apa, Bu? Makanan favorit mana? Ya, di situ di Fiji. Di Fiji. Kalau makanan Fiji sebenarnya saya nggak terlalu ada yang favorit ya. Karena mereka rata-rata kan ikan sama aja ikan. Tapi Indonesia setelah kita berapa kali ikut Basar, alhamdulillah orang-orang Fiji suka dengan makanan Indonesia, terutama rendang. Rendang itu selalu dicari. Jadi kalau kita Basar, kita bikin nasi rendang itu pasti laku. Dan ini. Dan gorengan biasanya. Tadi jualan teman-teman Indonesia habisnya sama orang Indonesia apa sama orang Fiji juga tuh? Tadi ada lumpia segala macam ya? Iya, ada orang Fiji juga banyaknya. Ya orang Indonesia juga ada, tapi rata-rata mereka yang orang-orang Fiji tuh nyariin kok. Mereka suka dengan kue-kue kita yang manis ya, kayak dadar gulung itu laku. Terus kayak risol yang isinya sayuran itu mereka juga suka. Jadi yang paling laku itu dan rendang itu laku banget di sini. Oh, rendang tuh variasi. Iya. Belum ada lawan. Ini ibu-ibu di sini kalau mau langsung tanya antar ibu-ibu, Ibu Ice masih ada, Ibu Yanti Nurdin masih ada, Ibu Ice mau nanya, Bu? Ibu Isnawati masih ada tuh, Ustaz. Iya, silakan. Silakan ibu-ibu, Bu Ice kalau mau nanya tentang ibu-ibu nggak apa-apa, saya tutup telinga. Silakan dengan Ibu Dubes. Bu Yanti, mungkin mau tanya Bu Yanti. Ini Ibu Ice mau nanya ini. Silakan. Oh, Bu Ice, ya. Ada kan di sana untuk ibu-ibunya. Kenapa, Bu? Maaf, Ada kurang jelas. Ada pengajian nggak Ibu di sana untuk kaum ibu-ibunya di sana? Pengajian. Pengajian. Pengajian ibu-ibu maksudnya. Ya, pengajian memang kita biasanya kita ngadain sebulan sekali di Wisma. Jadi 2 tahun terakhir, ini kan udah 2 tahun di sini. Tahun lalu juga kita masih ada ustadz yang dari Indonesia. Jadi ada ustadz 2 orang Indonesia yang biasa suka pengajian dengan kita.
Tapi setelah Lebaran tahun kemarin ini, Ustadznya selesai tugas di Fiji kembali. Sekarang belum ada Ustadz lagi nih. Ada orang Fiji juga sih yang mungkin kita mau jajaki untuk pengajian dengan Ustadz orang Fiji. Insya Allah. Kasih. Kasih. Ada lagi yang mau nanya? Ya, ada lagi. Nah, kalau untuk pemerintahan, Pak. Maaf ya. Ada Bu Yanti Nurdin mau tanya, Bu? Ya. Silakan. Masih di-unmute sama Ibu. Ibu Dubes, Bu. Ya. Kalau di sana pergaulannya tuh kita bisa kalau kayak pengajian itu Bu, ada nggak orang-orang Jepang yang masuk agama Islam terus ikut bergabung pengajian gitu? Oh iya ya. Kalau di sini karena yang orang Fiji lah. Kalau di sini orang Fijinya yang Muslim, mereka kan di sini ada seperti madrasah ya. Jadi rata-rata mereka memang ada pengajian di sana dan ada sekolah siswanya yang kayak kita kayak pesantren gitu, mereka nginep ada asramanya. Nah biasanya mereka pengajian di situ. Saya beberapa kali juga diundang ke sana. Cuma kalau yang orang Indonesia biasanya saya gabungin dengan orang-orang Indonesia sama Indonesia aja. Karena di sini masyafnya kan beda ya. Masyafnya di sini pakai nasyaf Hanafi. Jadi kadang-kadang kalau kita gabung pengajiannya dengan ceramah-ceramahnya kita suka kayak agak bingung awal-awalnya. Terus Bu mau tanya lagi, kira-kira kalau mau bisnis gitu ya, bukan bisnis sih. Kalau di sana kan masjid ada beberapa. Nah, kira-kira tuh kebutuhannya apa ya kalau misalnya muslim di sana gitu? Misalnya yang nggak ada tuh apa gitu? Kebutuhan buat masjidnya? Ya. Di sini masjidnya rata-rata memang sederhana ya. Tapi sama aja sih seperti yang di Indonesia. Paling kebutuhannya kalau memang kita mau ini kan seperti karpet atau yang kayak gitu-gitu sih. Nggak ada yang terlalu nggak ada yang terlalu sampai nggak ada gitu. Kalau Quran mungkin ada kebutuhan Ya, Quran. Quran mungkin. Oh, kalau kita mau ngirim nanti masalah pengirimannya itu Bu, apa? Oh, nah itu nanti saya cari info dulu ya Bu. Kalau memang mau ngirim Quran dari Indonesia ya. Ya. Nanti saya cari info ya Bu. Pertanyaan terakhir ya. Makanan Iya. di Jakarta itu mahal banget ya Bu ya. Kalau di sana gimana? Murah nggak? Harga-harga. Kalau di sini kenapanya Bu? Makanan Jepang. Kenapa? Maaf kurang jelas. Sabu gitu. Maksudnya Makanan Jepang, Bu, maksudnya ditanya makanan Jepangnya sana mahal nggak, Bu? Oh, makanan Jepang. Apanya Bu? Maaf ini agak berisik di sini. Mahal nggak Bu di sana? Kalau di sini kan ada gitu kan. Kalau di sini memang kalau kita kurs ke rupiah pasti lebih mahal jatuhnya. Kalau kita kurs ke rupiah lebih mahal di Fiji, Bu. Oh iya. Iya, jatuhnya lebih mahal. Ya. Ya cukup Pak. Makasih Bu Yanti. Baik. Assalamualaikum. Bu Dubes. Salam sehat dari Jakarta. Ya, dengan sama-sama ya teman-teman. Pak. Ya, pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah ya Bu. Ya. Ibu selalu sehat, bisa amanah. Rezekinya melimpah Bu. Amin. Amin ya. Ya, sama-sama ya Pak. Salam sehat juga untuk Ya. Jakarta semuanya. Terima Iya kasih. Bu, ya. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dubes. 1 jam lebih nih, Iya. Pak Dubes, Oh, bentar ya. Ya. Pak Dubes ya.
Ya. Masih ada pertanyaan bapak-bapak, ibu-ibu di sini? Kalau tidak ada, mungkin kita... Aduh, ini udah rame banget nih. Wah. Pak Dubes, ya, Pak Rudi. Siap. Ini udah 1 jam lebih nih, teman-teman. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Dubes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rudi. Salam sukses, salam bahagia. Salam sehat, salam bahagia. Lancar semua Pak Dubes di sana? Gimana, Lancar Pak? semua Pak Dubes? Lancar semua? Alhamdulillah. Pak. Iya. Pak Dubes, kalau ada hubungan Pak Dubes dengan UKM Indonesia, Pak Dubes, apa yang bisa kita kerjakan bersama Pak Dubes? Ya, sebetulnya masih ada banyak kesempatan atau peluang ya untuk meningkatkan ekspor ya. Ekspor atau presence presence dari produk-produk Indonesia di negara-negara kepulauan di Pasifik ini. Ya. Apa kira-kira Pak? Dari utamanya produk makanan Dubes, atau Dubes underdeal mobil ya, underdeal Dubes Fiji. Underdeal apa tuh namanya? Suku cadang, suku cadang. Spare part, suku cadang. Iya Pak Dubes. Spare part ya, kayak gitu, spare part ya. Terus apalagi ya, furniture ya, istilahnya furniture yang buatan Indonesia tuh ya. Iya. Yang high quality ya, Pak Dubes ya. Iya, cuma sekarang ini kan memang dengan COVID ini semua jadi ekonominya melemah semua nih, daya beli menurun semua. Negara-negara Pasifik ini. Hormat, salam hormat. Siap, Pak. Wah, Pak. Kelvin. Ini senior kami nih. Kapan-kapan main lagi ke sana kita. Ayo, Pak. Aduh, Pak Deputy harus ke sini, Pak Deputy. Siap. Oke. Kami tunggu, Pak. Ditunggu ya, Pak. Ini berarti pertanyaan ngetes ini, ngetes dubesnya kerja apa enggak nih? Enggak. Dia aja nih. Aduh. Untung kami kerja juga di sini, untung. Untung kerja dia bilang. Untung gua sakit kan kerja juga di sini. Cara kerja mau dikerjain nih. Pak Gelwin lagi di mana Pak Gelwin? Pak Gelwin lagi di mana tuh Pak Gelwin? Pak Gelwin ada di sini kan, kita satu rombongan nih kalau Jalpak. Iya, tapi lagi di taman, lagi olahraga atau lagi apa tuh? Olahraga sama ini komunitas PL Pangudi Luhur. Oke. Ya salam Pak Gelwin. Senior kami semua itu. Ya, senior saya juga tuh. Oh, ya ampun deh kalaunya. Di sini juga ada klub perniagaannya nih, kita dengan beberapa area gubernur juga nasional, kira-kira insya Allah ada barokahnya nih pejuang Bapak-bapak. Insya Allah Pak. Iya. Lihat ada peluang-peluang di sini. Jadi Pak Yasril tadi mau kirim rendang di sana karena belum ada lawan di sana. Rendang sekarang kan rendangnya ada yang udah di prepacked itu yang bisa dipanasin di microwave. Iya, di vakum, Ya, di vakum yang di vakum tuh. Nah, itu peluang juga tuh buat masuk sini. Boleh. Ya. Karena seleranya orang-orang keturunan India itu kan bumbunya rich in spices ya. Kalau masak mereka orang-orang India, orang Pakistan tuh bumbunya sama kayak kita tuh medok ya, bumbunya medok. Oke, boleh. Apalagi teman-teman. Iya, Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak Dubes, ini sudah 1 jam lebih. Mungkin ada pesan-pesan dari Pak Dubes untuk kami. Insya Allah silaturahmi berjalan terus. Terima kasih nih. Iya Pak. Pesan-pesannya sehat-sehat aja Pak. Kita semua jaga kesehatan semua. Ini situasi nggak menentu nih dunianya. Banyak berdoa, banyakin ibadah lah. Sama-sama Pak. Salam kami untuk sahabat-sahabat di Fiji. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan mungkin kita cukupkan. Sekali lagi terima kasih Pak Dubes, luar biasa nih. Tour leadernya adalah Duta Besar. Tadi pertanyaan dari kami Pak, bukan dari belakang kami siapa. Harus bekerja.
Pak Dubes. Siap. Dari Pak Rudi ada ini. Terima kasih. Oke, kalau tidak ada lagi, silakan Pak Rudi kalau mau. Ya. Ini Pak Rudi. Ya. Oke. Kalau Pak Agung silakan mau ditutup Pak Agung. Bagus. Pak Agung. Ya, alhamdulillah. Oke, Terima Pak. kasih banyak Bapak waktunya atas kunjungannya selain online nih. Biji insya Allah Ya. di silaturahmi dapat kita bertemu langsung insya Allah. Iya. Salam buat Pak Dubes, salam buat teman-teman di sana Pak Dubes. Siap. Terima kasih banyak. Salam sehat sejahtera. Ya, amin. Kami undur diri juga ya. Terima kasih Ya, amin, banyak, Pak. Pak Fadian. Ya, alhamdulillah. Kita ketemu lagi. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, kita tutup kajian ini, jalan-jalan ini. Terima kasih. Mudah-mudahan persahabatan kita, silaturahmi kita berbalas dengan surga. Terima kasih. Pak Dubes. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sufa kami undur diri. Terima kasih. Salam sejahtera, sehat. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Dubes. Terima kasih Pak Fadian semua. Terima kasih. Very good. Oke, teman-teman.